A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk melalui suaranya, melalui pengaruh-pengaruh orang-orang di sekitarnya yang borjois, yang kaya, punya jabatan, punya kegigihan, menjadikan yang benar menjadi salah, yang hak menjadi batil. Itulah kolega-koleganya iblis. Hati-hati, iblis itu bersekongkol dalam harta, dalam hal anak, dan dalam janji-janji manis yang ujung-ujungnya diperingatkan oleh Allah, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidak ada janji-janjinya iblis terhadap manusia itu kecuali bohong. Diperingatkan oleh Allah, kalau engkau mengikuti iblis, kalau engkau mengikuti setan, jahannam jazauhum, neraka jahanam yang akan dibalaskan kepada mereka oleh Allah. Naudzubillah. Makanya hati-hati. Iblis dengan suaranya akan mempengaruhi kita, dengan kolega-koleganya, dengan teman-temannya akan mempengaruhi kita, akan menjerumuskan kita, akan menghancurkan kita. Itu yang iblis minta kepada Allah. La ahtanikanna dzurriyyatahu. Sungguh bersumpah iblis, semangat iblis, sungguh aku akan binasakan, sungguh aku akan hancurkan, sungguh aku akan rusak dzurriyyatahu, keturunan dari kanjeng Nabi Adam, illa qalila, kecuali sedikit yang tidak bisa aku perdaya. Siapakah itu? Mukhlasin, orang yang ikhlas, mengharap ridho, mengharap cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Bi'ulillahi lakumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasran bi alih ya qa'iman bil zawal ya mujabilan min al hamdul minad wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'a qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'ain dajani wa hayrati wa ya Rabbi matini sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bi fathan wa ilma wa hikmatan Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra 61. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala atasjudu liman khalaqta tina. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة
لأحتنكن ذريته إلا قليلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت هب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. وإذ قلنا, dan ketika dan tatkala qulna, berfirman siapa Allah, dauh siapa Allah, lil malaikati isjudu, dauh kepada para malaikat, untuk apa? Usjudu, sujudlah kalian semua. Sujud penghormatan kepada siapa? Li Adamah, kepada kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Fasajadu, maka langsung para malaikat itu sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi apa-apa yang Allah lakukan, Allah ingin tahu siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Makanya Allah akan menguji, akan mengetes, menguji siapa Allah kepada seluruh makhluknya. Manusia diuji oleh Allah dengan harta kekayaannya, bersyukur atau kufur mereka. Diuji dengan pangkat dan jabatannya, bersyukur atau kufur mereka. Diuji dengan keilmuannya, bersyukur atau kufur mereka. Semua ujian itu ditujukan kepada manusia yang ingin, yang dikehendaki oleh Allah diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah. Syaratnya diuji terlebih dahulu, dinaikkan makom ketakwaannya oleh Allah. Syaratnya diuji terlebih dahulu, diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di makom mahmuda yang terpuji. Syaratnya diuji terlebih dahulu. Dan juga tidak luput para malaikat yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah, tidak pernah membangkang, termasuk iblis yang ibadahnya luar biasa kepada Allah, sampai tidak ada sejengkal tanah pun
yang tidak dijadikan oleh iblis untuk sujud kepada Allah. Hebat-hebat semua, tidak luput dari ujian. Malaikat juga diuji, iblis pun juga diuji oleh Allah. Apa ujian kepada para malaikat dan iblis ini? Dijadikanlah makhluk yang bernama Adam, yang terbuat dari tanah liat. Kemudian diperintahkan oleh Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika Allah berfirman memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud mereka kepada kanjeng Nabi Adam, fasajadu, maka secara otomatis mereka para malaikat langsung sujud kepada kanjeng Nabi Adam. Ada satu kelompok yang bernama iblis, dia ingkar, tidak mau sujud kepada kanjeng Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak patuh kepada perintahnya Allah, aba wastakbar. Dia tidak mau atas perintahnya Allah, dan dia termasuk makhluk yang sombong, takabur, lupa ketaatan kepada Allah karena ada sifat-sifat sombong yang dimiliki oleh iblis. Merasa ibadahnya luar biasa, merasa keimanannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Karena diuji oleh Allah untuk dinaikkan derajatnya, namun iblis gagal. Aba wastakbar, dia menolak, enggan untuk sujud kepada Adam dan menyombongkan diri. Bukan cuma berkata, namun iblis menampakkan itu semua dalam perilakunya, bukan hanya ada di dalam jiwanya, namun juga dipraktekkan dalam kehidupannya. Berkata iblis asjudu liman khalaqta tina, apakah aku harus sujud kepada orang, kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah liat? Jadi yang dipandang iblis adalah unsuriyah, unsurnya. Karena manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah, yaitu kanjeng Nabi Adam, dibuat dari tanah liat. Yang dilihat adalah zahirnya, unsurnya. Itulah iblis. Sudut pandang iblis hanya melihat zahirnya saja. Iblis lupa, iblis lalai bahwasanya di dalam tubuh manusia ditiupkan ruh dari ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat menyaksikan itu dan malaikat mengetahui itu. Makanya malaikat tatkala diperintahkan untuk sujud, langsung sujud. Karena di dalam tubuh manusia ada ruh mir ruhillah. Tidak melihat zahirnya, tidak melihat jasadnya para malaikat, tapi di dalam jasad itu ada ruh, yang ruh itu ditiupkan langsung oleh Allah, dan ruh itu berasal dari ruhnya Allah. Langsung para malaikat langsung sujud, karena yang dilihat oleh malaikat adalah di balik jasadnya. Kebalikan dari iblis.
Yang dilihat oleh iblis adalah unsuriyahnya, yang dilihat oleh iblis adalah jasadnya, zahirnya. Banyak dalam kehidupan kita, keseharian kita, banyak di antara kita melihat orang lain dari sisi zahiriyahnya saja, dari sisi jasadnya, dari sisi penampilannya. Dia lupa kalau di dalam manusia ada ruh yang ditiupkan langsung dari ruhnya Allah. Lupa mereka. Dia menghormati orang karena kekayaannya. Kalau orang miskin, dia hinakan. Dia melihat orang karena pangkat jabatannya. Kalau pegawai rendahan, dia hinakan. Dia melihat orang karena keilmuannya, kepintarannya, kecerdasannya, keterkenalannya. Kalau enggak terkenal, dia menghinakannya, meremehkannya. Itu jiwa-jiwa iblis, memandang dari sisi dohirnya saja, memandang dari pakaiannya saja. Makanya hati-hati, jangan sampai di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa iblis yang hanya memandang orang dari sisi dohirnya saja. Padahal perintahnya kita harus menghormat kepada semua orang, memuliakan kepada semua orang, kepada tetangga kita harus hormat, kepada tamu yang datang ke rumah kita harus hormat, kita harus memuliakan mereka. Tidak pandang bulu, kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, pintar atau bodoh, semua kita harus muliakan. Ingat, kekayaan juga ujian bagi kita. Allah mengharapkan dengan kekayaan kita bisa diangkat derajat kita oleh Allah melalui kekayaan kita. Kita diberi pangkat, jabatan, kekuasaan yang luas. Allah berharap dengan pangkat, jabatan, kekuasaan yang luas itu kita bisa diangkat derajat kita oleh Allah. Kita diberi oleh Allah kecerdasan, kepintaran, kealiman. Allah berharap dengan kecerdasan, kepintaran, kealiman kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Semua itu ujian. Kekayaan ujian, pangkat jabatan, kekuasaan ujian, kepintaran, kecerdasan, kealiman juga ujian. Pertanyaannya, apakah kita bisa lulus dari ujian? Kalau iblis gagal dan tidak mau, beda dengan Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam juga gagal. Makanya Kanjeng Nabi Adam diturunkan dari surga. Namun Kanjeng Nabi Adam dengan kegagalannya, dia sadar, dia introspeksi diri. Dengan petunjuk-petunjuknya Allah, oleh Kanjeng Nabi Adam dikerjakan. Beda dengan iblis, aba wastakbar, menolak iblis, enggan iblis, dan iblis sombong. Kegagalan Kanjeng Nabi Adam sebagai cerminan buat kita.
bahwa kita makhluk yang dhaif, yang lemah, butuh pertolongan dari Allah, butuh perlindungan dari Allah. Kanjeng Nabi Adam disadarkan oleh Allah atas kesalahannya, dan Kanjeng Nabi Adam mengakui itu semua. Kanjeng Nabi Adam sadar, kemudian Kanjeng Nabi Adam bermohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadar Kanjeng Nabi Adam kalau apa yang dilakukan adalah membuat dirinya rugi, membuat dirinya hancur. Sadar Kanjeng Nabi Adam bahwa dirinya telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Iblis tidak mau menyadari itu. Berkata siapa iblis, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya, ya Allah, tunjukkanlah oleh engkau hadzal ladzi karramta, kenapa ini Adam ini engkau muliakan alayya, di atas aku. Tunjukkan. Dengan sombongnya iblis menentang Allah, merasa kalau dirinya lebih mulia, lebih hebat daripada Adam, karena faktor unsuriyah, dhahiriyah yang ia lihat. Kenapa ya Allah engkau memuliakan Adam di atas aku, padahal Adam itu terbuat dari tanah liat, sedangkan aku terbuat dari api, lebih hebat aku. Kemudian iblis merajalela, terkutuk iblis. Kemudian iblis bermohon kepada Allah, bermohonnya jelek. Berdoa kepada Allah, doanya buruk, karena dihinggapi di hatinya kedengkian yang disebabkan karena kesombongannya. Jadi orang sombong itu, orang iri, orang dengki, orang benci, itu doanya itu jelek. La in akhartani ila yaumil qiyamah, jikalau sungguh engkau memberi akhartani tangguh, ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat kepadaku, kata iblis, la ahtanikanna, sungguh aku akan sesatkan, sungguh aku akan hancurkan, sungguh aku akan binasakan, sungguh aku akan rusak dzurriyyatahu, keturunan-keturunan dari Kanjeng Nabi Adam. Itulah doa dari orang yang iri, dengki, benci, tidak mau mengakui kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Adam. Malah minta tangguh, minta umurnya dipanjangkan sampai yaumil kiamat. Tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan, untuk membinasakan, untuk menjerumuskan anak keturunan Kanjeng Nabi Adam. Jangan sampai ada jiwa-jiwa iblis bersemayam di dada kita, tidak puas dengan kebenaran-kebenaran yang ada. Iblis tidak senang, tidak rela orang lain lebih kaya, orang lain lebih berjaya, orang lain lebih alim, lebih dimuliakan, sedangkan dirinya tidak. Iblis, hati-hati, jangan sampai ada jiwa iblis bersemayam di dalam dada kita. Yang tidak bisa dihancurkan oleh iblis,
yang tidak bisa digoda oleh iblis, yang tidak bisa dijerumuskan oleh iblis, illa qalila, kecuali sedikit. Kebanyakan mereka dapat dihancurkan, dapat ditipu daya, diberdayakan oleh iblis. Illa qalila, kecuali sedikit yang tidak bisa iblis kuasai. Siapakah itu? Al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, nerima keputusannya Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan kesungguhan hatinya, bukti rasa syukurnya. Siapakah itu? Mukhlasin, orang yang ikhlas. Mukhlasin lahuddin, orang yang ikhlas dalam beragama. Kalau Allah sudah memerintahkan, ya kerjakan. Kalau Allah sudah melarang, ya dijauhi, ditinggalkan. Jangan sampai aba wastakbar, jangan sampai seperti iblis membangkang, menolak dan sombong. Hati-hati, iblis ini adalah makhluk yang imannya luar biasa. Tidak ada yang bisa mengungguli iblis tentang keimanannya. Tidak ada sejengkal tanah pun di atas muka bumi ini kecuali sudah pernah disujudi oleh iblis, dibuat sujud oleh iblis. Hebat iblis. Namun tatkala diuji oleh Allah untuk memuliakan makhluk yang namanya Adam yang terbuat dari tanah, iblis enggan. Iblis tidak mau, sombongnya mulai kelihatan. Setelah iblis minta ditangguhkan, minta dipanjangkan umurnya sampai yaumil kiamah, apa yang Allah berikan kepada iblis? Qala adhab, berkata siapa Allah, adhab, pergilah engkau, kerjakan apa sesuka hati engkau. Namun ingat, faman tabi'aka, maka barang siapa yang mengikuti engkau, minhum, dari mereka, fa inna jahannama jazaa'uhum, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan bagi mereka. Jazaa'an maufuro, jazaan yang cukup. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Balasannya sesuai dengan apa yang ia perbuat. Dipersilahkan, diberi kuasa iblis oleh Allah untuk menggoda, menjerumuskan, menghancurkan anak cucu Adam. Adhab, pergilah. Diperingatkan oleh Allah, faman tabi'aka minhum, maka barang siapa yang mengikuti engkau wahai iblis, minhum, dari mereka anak cucu Adam, fa inna jahannama jazaa'uhum, ingat bahwasanya neraka jahanam adalah balasan bagi mereka yang mengikuti iblis, ya. Wastafziz, dan berdayakan mereka, perdaya mereka, manis tatokta, ya. Barang siapa engkau mampu untuk memperdaya mereka, minhum, dari mereka, bisautika, dengan suaranya engkau, suara yang mendayu-dayu, manis-manis. Wa ajlim alaihim, dan kerahkan kepada mereka, bihaulika, pasukan berkudamu, warajilika, dan pasukan yang berjalan dengan kakinya, wasalimhum, dan bersekutulah dengan mereka, fil amwal, di dalam harta benda mereka. Hati-hati, berbagai macam cara iblis akan lakukan, bisautik, dengan suara mereka, menginformasikan yang tidak benar, menginformasikan yang salah, mempelintir kebenaran menjadi salah. Itulah iblis.
Iblis memelintir yang benar, yang hak menjadi batil, disautik dengan suaranya. Itulah iblis. Wa ajlib alaihim, dan juga iblis mengerahkan pasukannya, bihaulik, pasukan berkudanya, pasukan borjois yang kaya-kaya, yang berpangkat, pejabat, iblis, warajilika, dan juga pasukan yang berjalan kaki, yang sergap mencari informasi untuk merubah kebenaran menjadi kebatilan. Itu iblis. Wasarikum, diperintahkan oleh Allah, bersekutulah, bekerjasamalah dengan mereka. Wahai iblis, bekerjasamalah dengan mereka, anak cucu Adam yang mengikuti engkau, fil amwal, di dalam harta mereka. Mereka mencari harta, tidak pandang halal haramnya, disarut aja. Yang penting cepat kaya, berbagai macam cara mereka akan lakukan. Iblis. Wa auladi, dan juga bersekutulah, bekerjasamalah, wal auladi, yang berkaitan dengan anak-anak mereka, dengan cara berzina, dengan cara melakukan perzinahan di luar pernikahan, berzina, kemudian mempunyai anak di luar pernikahan. Iblis. Wa'idhum, dan berjanjilah dengan mereka, mengadakan perjanjian dengan mereka, kontrak dengan mereka, untuk bekerja sama, yang baik menjadi buruk, yang hak menjadi batil. Iblis. Wa ma ya'iduhumus syaiton, dan tidak ada yang dijanjikan kepada mereka oleh asyaiton illa gurura, kecuali tipu daya dari mereka, kecuali fata morgana yang dijanjikan. Setan ini adalah pasukannya iblis. Janji manis, kita pasti menang. Kok salah, kok menang dari mana? Keliru, kok menang itu dari mana? Tapi yang terpengaruh, yang terperdaya dengan janji-janji manisnya setan, iblis ini, dia tidak sadar kalau janjinya iblis illa ghurura, kecuali janji manis yang menipu. Ujung-ujungnya dia akan rugi sendiri. Hati-hati dengan iblis. Sudah dijelaskan di Saudi, iblis itu memperdaya manusia melalui suaranya. Suaranya iblis, wujudnya manusia. Hati-hati. Neraka jahanam yang dijanjikan oleh Allah kepada pengikut-pengikut iblis. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan, tidak akan dapat engkau alaihim atas mereka, menguasai mereka. Yang mukhlasin, yang ikhlas, yang nerima, yang sabar, tidak akan mereka kuasai. Tidak akan oleh iblis dapat menguasai orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas, mengerjakan dengan cinta,
melakukan perintah-perintahnya Allah dengan mengharap ridho dari Allah, tidak dapat iblis berdaya. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukup kepada Allah, kepada Rabb engkau wakila, sebagai wakil, sebagai pelindung, sebagai pengayom dari godaan setan yang terkutuk. Makanya kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, qiyamul lail, bangun tengah malam, qiraatil Quran, bacalah Al-Quran, jangan lupa diawali dengan ta'awud agar kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk melalui suaranya, melalui pengaruh-pengaruh orang-orang di sekitarnya yang borjois, yang kaya, punya jabatan, punya kegigihan, menjadikan yang benar menjadi salah, yang hak menjadi batil. Itulah kolega-koleganya iblis. Hati-hati, iblis itu bersekongkol dalam harta, dalam hal anak, dan dalam janji-janji manis yang ujung-ujungnya diperingatkan oleh Allah, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidak ada janji-janjinya iblis terhadap manusia itu kecuali bohong. Diperingatkan oleh Allah, kalau engkau mengikuti iblis, kalau engkau mengikuti setan, jahannam jazaa'uhum, neraka jahannam yang akan dibalaskan kepada mereka oleh Allah. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Iblis dengan suaranya akan mempengaruhi kita, dengan kolega-koleganya, dengan teman-temannya akan mempengaruhi kita, akan menjerumuskan kita, akan menghancurkan kita. Itu yang iblis minta kepada Allah. La ahtanikanna dzurriyyatahu. Sungguh bersumpah iblis, semangat iblis, sungguh aku akan binasakan, sungguh aku akan hancurkan, sungguh aku akan rusak dzurriyyatahu, keturunan dari kanjeng Nabi Adam, illa qalila, kecuali sedikit yang tidak bisa aku perdaya. Siapakah itu? Mukhlasin, orang yang ikhlas, mengharap ridho, mengharap cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tebarkan kasih sayang kepada sesama, kita tebarkan cinta kepada sesama. Jangan sampai kita berdoa dengan penuh kebencian kepada sesama, mengharap kebangkrutan, mengharap kejatuhan, bangkrut bisnisnya, jatuh jabatannya. Itulah jiwa-jiwa iblis. Kita harus bisa menyayangi sesama, terutama kita harus sayang kepada yang lebih muda, dan kita wajib menghormati yang lebih tua. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menyayangi yang muda, kalau kita tidak bisa menghormati yang tua, tidak diakui umatnya oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Laisa minna,
Malam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku, orang yang tidak dapat menyayangi yang lebih muda dan orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Tidak diakui umat oleh kanjeng Nabi. Naudzubillah. Sedangkan umatnya kanjeng Nabi dijamin oleh kanjeng Nabi, dijamin oleh Allah masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap yang namanya umatnya kanjeng Nabi, setiap umatku kata kanjeng Nabi, yadkhulunal jannah, pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Siapa yang dimasukkan surga dan siapa yang tidak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada kanjeng Nabi, siapa yang taat kepada Allah, pasti dijamin masuk surga. Namun sebaliknya, siapa yang ingkar, siapa yang durhaka kepada Rasulullah, faqad aba, maka sungguh-sungguh dia tidak mau untuk dimasukkan ke dalam surga. Siapa aba ini? Iblis. Aba wastakbara, tidak mau dan sombong. Tatkala kebenaran datang tidak terima, tatkala kenyataan datang tidak mau menolaknya. Itu iblis. Kenapa iblis berbuat seperti itu? Wastakbar, karena sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan, merendahkan orang lain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.